Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Singgar Manik tak pernah menduga perjalanannya dihadang oleh sepasang kobra dewata. Apa sebenarnya yang diinginkan sepasang kobra dewata? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Singgar Manik, kata Nyoka Putubayan. Saya acungkan tusuk kundai di tangan kanannya. Kami, sepasang kobra dewata, masih punya rasa kemanusiaan terhadapmu. Berlalulah dari hadapan kami sebelum kami berubah pikiran dan minta nyawamu. Singgar Manik semburkan darah dan ludah dari mulutnya. Sialan, kau tunggu apa lagi? Dikasih hidup malah menantang, hadik Nyoka Gandring. Bangsat, kertak Singgar Manik. Aku mengaju jiwa dengan kalian. Lalu Singgar Manik menyerang ke depan. Manusia tolol, teriak Nyoka Gandring. Benar-benar minta mampus, berseru Nyoka Putubayan seraya tusukan tusuk kundai di tangan kanannya. Tanpa bisa mengelak, Singgar Manik keluarkan jeritan panjang. Tusuk kundai menghantam tepat di keningnya hingga berlubang dalam dan darah mengucur. Lelaki ini menjerit sekali lagi, lalu tubuhnya terputar ke samping dan roboh tak berkutik lagi, mati dengan mata melotot. Nyoka Putubayan sekat tusuk kundai yang bernoda darah dengan ujung lengan jubahnya. Dia perhatikan Singgar Manik sebentar, lalu meludah dan berkata, diberi ampun, minta racun. Diberi hidup, minta mampus. Orang kedua dari sepasang kobra dewata ini memberi isyarat pada kakaknya. Kedua Brahmana itu kemudian berkelebat tinggalkan tempat itu. Di atas tempat tidur rotan itu duduk bersila seorang tua bermata buta. Kedua kakinya buntung sebatas lutut, sedang kedua tangannya dirangkapkan di muka dada. Kepalanya menghadap lurus-lurus ke pintu pondok yang terbuka. Rambutnya yang putih melambai-lambai ditiup angin yang datang dari arah danau. Hentikan tangismu, Lestari. Tiba-tiba orang tua ini berkata dengan nada keras. Sampai kiamat kau menangis, benda yang hilang itu tak bakal bisa kembali. Dara berbaju putih yang duduk sesegukan di depan si orang tua menyusut air matanya dengan tepi pakaian. Bibirnya bergetar dan tubuhnya bergoncang menahan tangis yang seperti hendak meledak. Tusuk kundai itu bukan benda biasa, Lestari. Kau tahu hal itu, berkata lagi si orang tua. Sekali ini Lestari menyahuti dengan suara gemetar. Saya tahu, Eyang. Saya tahu. Semua salah saya. Saya bersedia dihukum untuk kelalaian ini. Benda itu bukan hanya merupakan senjata sakti, tapi juga sebagai tanda perjodohanmu. Kini, ketika aku pergi, tusuk kundai itu lenyap, amblas dicuri orang. Dan kau tidak tahu siapa pencurinya. Orang tua berambut putih itu diam sesaat, lalu meneruskan kata-katanya. Bagaimana aku mesti mempertanggungjawabkan nanti pada Sinto Gendeng? Tusuk kundai perak itu diberikannya padaku 2 tahun yang lalu sebagai tanda persetujuan ikatan jodoh
antaramu dengan murid tunggalnya, yaitu Wiro Sableng, pemuda sakti bergelar pendekar kapak maut Naga Geni 212. Ayo, coba kau katakan, bagaimana aku mesti mempertanggungjawabkannya? Jika saja kedua kakiku ini tidak buntung, pasti sudah sejak lama aku meninggalkan pondok gua mengejar pencuri laknat itu. Eyang, saya yang salah ini yang akan pergi mencari benda yang hilang itu. Lestari membuka mulut. Saya tak akan kembali sebelum dapat. Orang tua itu usap-usap dagunya. Dia tengah menimbang-nimbang. Akhirnya dia berkata, terserah padamu, apapun yang bakal kau lakukan, kau boleh pergi. Kuharap kau dapat menemukan tusuk kundai itu kembali. Kalau tidak, aku tak tahu lagi bagaimana menghadapi Sinto Gendeng nanti. Gadis bernama Lestari berdiri. Dia masuk ke dalam sebuah kamar. Ketika keluar, sudah berganti pakaian. Kini dia mengenakan pakaian merah ringkas. Di pinggangnya tergantung sebilah pedang merah. Rambutnya yang tadi panjang tergerai kini diikat buntut kuda. Meski wajahnya murung dan kedua matanya merah habis menangis, namun kecantikannya masih terlihat jelas. Eyang, saya sudah siap untuk berangkat, katanya pada si orang tua. Orang tua itu mengangguk dan memberi isyarat agar gadis itu datang mendekat. Sambil menepuk-nepuk bahu Lestari, dia berkata, pergilah, lekas kembali jika tusuk kuda itu kau temukan. Baik, Eyang. Ada baiknya jika kau hubungi beberapa tokoh persilatan golongan putih. Mungkin kau dapat menyirap keterangan dari mereka. Jangan lupa meminta bantuan mereka jika sewaktu-waktu kau ditimpa mara bahaya dan kau tak sanggup menghadapinya seorang diri. Semua nasihat Eyang saya perhatikan. Setelah menjurat 3 kali berturut-turut di hadapan gurunya, Lestari tinggalkan pondok itu. Ratusan tombak meninggalkan danau Jembangan di satu tempat yang penuh dengan pepohonan rindang. Lestari berhenti untuk istirahat. Dia duduk di bawah sebatang pohon sambil memikirkan kemana dia harus pergi dan bagaimana caranya dapat mengetahui siapa pencuri tusuk kundai, petanda jodohnya dengan Wiro Sableng. Ingat soal jodoh, wajah sang dara jadi kemerahan. Sebelum peristiwa besar penghancuran Istana Dara beberapa waktu yang lalu, untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman nonton serial Wiro Sableng Hancurnya Istana Dara. Bisa teman-teman dapatkan di playlist di channel ini. Gadis itu tak pernah tahu kalau dirinya telah dijodohkan oleh gurunya dengan Wiro Sableng. Wiro sendiri agaknya begitu pula ketika secara kebetulan gurunya memberitahu mengenai urusan perjodohan itu. Bagi Lestari, dia tak akan menolak hal apapun yang dilakukan gurunya karena dia percaya bahwa semua itu untuk kebaikan dirinya. Namun yang jadi pertanyaan, apakah pendekar 212 Wiro Sableng bersedia mematuhi ikatan jodoh yang tak pernah diketahuinya sebelumnya? Pemuda itu telah menyelamatkan diri dan kehormatannya dari hulu balang Istana Dara. Hutang nyawa itu tak mungkin akan dibalasnya. Pembalasan hanya bisa dilakukan dengan bersedia menjadi istri Wiro, setia dan mengabdi pada suami. Tapi apakah dia mencintai pemuda itu? Memandang ke langit, Lestari melihat matahari telah tinggi. Hari telah bertambah siang. Akhirnya sang dara lanjutkan perjalanan. Belum sampai 100 tombak jauhnya, murid silat dari Danau Jembangan ini lanjutkan perjalanan. Mendadak, bau amat busuk menyambar hidungnya. Lestari hentikan langkah dan memandang berkeliling. Dia dapatkan bau busuk itu datang dari jurusan tenggara. Segera dia melangkah menuju sumber bau itu untuk mengetahui lebih jauh. Mula-mula, dia melihat burung-burung gagak hitam pemakan bangkai terbang berputar-putar lalu menukik turun. Kemudian terbang kembali ke udara, demikian berulang kali. Berjalan 50 langkah lagi, Lestari melihat benda yang menjadi sumber bau busuk itu. Yakni
sesosok tubuh manusia yang terbakar di tanah dalam keadaan busuk dan rusak. Lestari tak berani mendekat. Dari tempatnya berdiri, dia melihat kedua mayat itu hanya tinggal merupakan dua lubang besar mengerikan. Hidung dan bibirnya, bahkan hampir keseluruhan daging pada wajahnya telah habis berlubang-lubang digerogoti burung-burung gagak. Demikian pula daging di bagian tubuh lainnya, yakni dada, perut, dan kedua kaki serta tangan. Tak dapat Lestari menduga siapa adanya orang yang telah jadi mayat ini. Matanya yang tajam dapat melihat dua buah titik lubang pada kening mayat serta darah yang telah keras membeku. Mayat busuk yang dijumpai sang darah bukan lain adalah mayat Singgarmanik yang dibunuh oleh sepasang kobra dewata. Karena tak tahan oleh bau busuk yang amat sangat, Lestari segera hendak tinggalkan tempat itu. Namun matanya masih sempat melihat sepotong kain berwarna hijau. Lestari ambil potongan kain ini dan menelitinya. Mungkin sekali ini sebuah ujung lengan pakaian. Lengan pakaian siapa? Dia memandang pada mayat, mungkin lengan pakaian orang yang membunuh. Agaknya telah terjadi perkelahian sebelumnya di tempat itu. Tanda-tanda memang menyatakan demikian. Mungkin ada gunanya jika kusimpan, membatin Lestari. Babaikan kain hijau itu lalu dimasukkannya ke balik pakaian merahnya. Ia memandang lagi berkeliling. Karena tak ada lagi yang bisa ditemukannya di tempat itu, sang darah segera berlalu. Sebenarnya, tampang pemuda itu cukup gagah, asal kulit mukanya tidak amat pucat dan tubuhnya tidak tinggi krempeng macam tiang bambu. Jika saja dia bukan putra seorang bekas perwira kerajaan, niscaya mulut-mulut usil di kota Jember akan menggelarinya si jangkung krempeng muka mayat, atau si pucat krempeng, atau lain sebagainya. Namun karena dia putra bekas perwira tinggi kerajaan yang dulu dihormati rakyat, maka tak ada penduduk yang tega memberi gelar ejekan itu pada si pemuda. Siapakah pemuda yang dimaksud itu? Sebenarnya, tampang pemuda itu cukup gagah, asalkan kulit mukanya tidak amat pucat dan tubuhnya tidak tinggi krempeng macam tiang bambu. Jika saja dia bukan putra seorang bekas perwira kerajaan, niscaya mulut-mulut usil di kota Jember akan menggelarinya si jangkung krempeng muka mayat, atau si pucat krempeng, atau lain sebagainya. Namun karena dia putra bekas perwira tinggi kerajaan yang dulu dihormati rakyat, maka tak ada penduduk yang tega memberi gelar ejekan itu pada si pemuda. Di samping itu, pemuda ini juga memiliki ilmu pedang yang hebat yang dipelajarinya dari ayahnya. Sebagai seorang perwira tinggi yang pernah mengabdikan diri selama 25 tahun pada kerajaan, sang ayah memiliki ilmu pedang yang sangat tinggi hingga semasa jayanya ia mendapat julukan Raja Pedang Kota Raja. Meski sang anak belum mewarisi seluruh kepandaian ayahnya, namun tingkat kepandaiannya cukup mengagumkan. 5 orang perwira muda kerajaan yang mengkeroyoknya sekaligus belum tentu dapat mengalahkannya dalam perkelahian 25 jurus. Kalaupun pemuda itu tidak sampai diberi julukan mengejek oleh penduduk, namun rata-rata banyak penduduk yang tidak suka padanya. Ini disebabkan kesombongannya, dan kesombongan ini berpangkal pada kepandaiannya memainkan pedang. Menurut dia, selain ayahnya, maka dialah jago pedang kelas 1 di tanah Jawa. Karenanya, semua orang harus hormat dan tunduk padanya, harus melakukan apa saja yang dimintanya. Hari itu, Ronggo Bogoseto, demikian nama putra bekas perwira kerajaan itu, berada di rumah makan paling besar di kota Jember. Dia duduk di meja besar bersama 3 orang kawan. Asik menyantap hidangan. Di luar rumah makan terdapat sebuah tong sampah yang telah 2 hari tidak dibersihkan hingga isinya meluber dan bau busuk menebar, serta lalat datang bergerombolan.
Binatang ini ternyata tidak hanya mencari makanan pada tong sampah itu saja, tetapi juga masuk ke dalam rumah makan hingga di atas makanannya yang terhidang di meja. Sejak tadi, Ronggo Bogoseto dan kawan-kawannya terganggu dengan adanya puluhan lalat ini. Lama-lama, pemuda muka pucat ini jadi jengkel. Sambil mengomel, dia berteriak memanggil pelayan. Pelayan! Pelayan datang dengan cepat dan ketakutan. Dengan mata melotot dan mulut tersumpal makanan, Ronggo Bogoseto membentak hingga sebagian makanan dalam mulutnya tersembur mengenai muka dan pakaian si pelayan. Lekas usir lalat-lalat celaka itu. Kalau tidak, aku takkan mau membayar makananmu yang jadi kotor dihinggapinya. Tentu saja pelayan segera melakukan apa yang diperintahkan si pemuda itu. Dia mempergunakan 2 buah serbet sekaligus mengusir lalat. Namun baru saja diusir binatang-binatang ini kembali datang malah lebih banyak. Tolong, coba kau pasang lampu di atas meja ini. Lalat takut dengan lampu. Bentak Ronggo Bogoseto saya menggebrak meja. Sebuah lampu minyak lalu dinyalakan. Apinya sengaja diperbesar. Tetapi lalat yang ada di atas dan sekitar meja terlalu banyak untuk dapat ditakuti dengan lampu itu. Binatang sialan! Maki salah seorang kawan Ronggo Bogoseto. Dia menggunakan kedua tangannya menepuki binatang itu. Dua kawannya melakukan hal yang sama. Banyak lalat yang mati, tapi tangan mereka jadi kotor, sedang jumlah lalat tak banyak berkurang. Ronggo Bogoseto jadi marah. Dia mendengus dan meludah seenaknya di lantai rumah makan. Sambil memandang berkeliling dengan mata mendelik, dia berteriak, "Kawan-kawan, melihat kalian menepuki binatang celaka itu, aku jadi ingat pada cerita tentang seorang yang mampu membunuh 7 lalat dengan sekali tepuk. Apa kalian pernah dengar cerita itu?" Ketiga pemuda kawannya itu sama mengatakan pernah. Ronggo tersenyum. Jelas adanya bayangan kesombongan di balik senyumnya itu. Sekarang akan kuperlihatkan pada kalian bertiga, juga pada semua yang ada di rumah makan jorok ini. Dengan pedangku, aku sanggup membunuh lebih dari 7 ekor lalat dalam sekali tebas saja. Wah, ini bakalan hebat jadinya, seru salah seorang pemuda kawan Ronggo. Aku benar-benar ingin melihat. Ayo Ronggo, kau perlihatkan pada kami dan semua orang di sini. Menimpali kawannya yang seorang lagi, sedang pemuda yang ketiga ikut berkata, aku percaya kau pasti mampu melakukan kehebatan itu Ronggo. Ronggo berdiri dari kursinya. Dia memandang dulu berkeliling lalu sret. Pemuda ini cabut pedang yang selalu dibawanya. Lihat, kalian lihat semua, katanya. Jangan ada yang mengedip. Gerakannya sangat cepat. Kalau kalian mengedip, kalian tak akan sempat menyaksikan kehebatanku. Lalu, pedang di tangan kanan Ronggo Bogoseto mencuiti udara. 9 ekor lalat terkaparan di lantai dan di meja. Semuanya mati dalam keadaan tubuh belah 2. Luar biasa, hebat, gila, aku hampir tak percaya. Begitu 3 kawan si pemuda berseru seraya berdiri. Ronggo Bogoseto menyeringai dan lagi-lagi memandang berkeliling. Memang, mau tak mau semua yang ada dalam rumah makan itu menyaksikan apa yang barusan dilakukan si pemuda memuji kagum. Dan melihat semua orang mengaguminya bertambah sombongnya Ronggo. Dia ingin semua orang benar-benar meyakini bahwa dialah jago pedang nomor 1 sesudah ayahnya di Jember dan seluruh Jawa. Maka dia kiblatkan pedangnya kembali. Lihat lagi, lihat, ini lagi. 3 kali Ronggo Bogoseto berteriak. 3 kali pedangnya menderu. Masih belum puas, dia susul lagi dengan 5 kali gerakan. Ketika dia menghentikan gerakannya, tak seekor lalat hidup pun bersisa di atas meja makan itu. 3 kawan Ronggo Bogoseto tegak dari kursi masing-masing sambil leletkan lidah. Wah, keren.
makan. Seorang dari mereka berkata, "Gila Ronggo, kurasa ilmu pedangmu jauh lebih hebat dari ayahmu." Cuping hidung Ronggo tampak mengembang dan bergerak-gerak oleh pujian itu. Sambil duduk kembali ke kursinya, Ronggo berkata, "Sekarang kalian saksikan sendiri kehebatanku. Mari kita teruskan makan." Keempat pemuda itu duduk kembali. Salah seorang yang duduk menghadap pintu meneguk minumannya, namun gelas minuman buru-buru diletakkan seraya berkata, "Astaga Ronggo, bidadari dari mana yang diutus dewa datang ke rumah makan ini?" Ronggo berpaling memandang ke pintu. Semua orang kini ikut memandang ke jurusan itu. Seorang dara bertubuh tinggi semampai, berpakaian ringkas merah, rambut hitam buntut kuda tampak memasuki rumah makan. Parasnya cantik sekali. Jangankan para pemuda itu, lelaki-lelaki tua yang ada di rumah makan itu pun tak segan memandanginya dengan hati kagum. "Amboy!" Ronggo sendakan punggungnya ke kursi dan luncurkan kedua kaki sedang sepasang mata menyipit. "Itu bukan bidadari sobatku," katanya, "tapi sekuntum bunga mawar merah segar yang menebar harum semerbak terbang dihembuskan angin untuk menemui kita di sini." Tiga kawan Ronggo tertawa. Apa yang akan dilakukan Ronggo dan ketiga kawannya terhadap gadis berbaju merah itu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.